Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas miliaran nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah yang hari ini masih dititipkan kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus tambah dan terus Allah bertambah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, bersyukur itu ada dua cara. Yang pertama dengan lisan kita, yaitu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua dengan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana kita dekatkan seluruh anggota tubuh kita ini semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari terus kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa membasahi lidah kita, lisan kita, bibir kita, mulut kita, menyelandungkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kitalah yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ada tiga cara untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika kita mendengarkan namanya, maka wajib kita menjawabnya dengan selawat dan salam. Yang kedua, senantiasa mengikuti perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, cinta dan sayang dengan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika tiga hal ini kita lakukan, kita kerjakan, kita istiqomahkan, mudah-mudahan kitalah yang akan menjadi umat yang mendapatkan syafaat dan pertolongan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya yang ada di dunia ini, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya yang ada di akhirat. Karena susahnya kita di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kita susah di akhirat. Kita susah di dunia, kita masih banyak yang membantu, masih banyak yang menolong. Kita masih punya saudara, kita masih punya keluarga, kita masih punya ayah ibu, kita masih punya kekasih sejati. Tapi kalau kita susah di akhirat, tidak ada satupun yang menolong kita. Siapa yang menolong kita kalau diri kita disusah di dalam kubur? Siapa yang menolong kita di neraka kalau diri kita disusah di dalam neraka? Siapa yang menolong diri kita ini kalau kita susah di akhirat? Tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Maka yang dapat menolong kita adalah amal ibadah diri kita masing-masing. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang singkat ini, kesempatan yang sedikit ini, mari kita pergunakan untuk terus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan bekal kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena sahabat-sahabatku ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kekal sesungguhnya itu bukan dunia. Dunia ini kita sebentar, kita hanya singgah, kita hanya sekedar merantau. Tapi di akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalam yang sudah kita lakukan, kemarin yang sudah kita lewati, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sedang kita jalani juga. Ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan esok tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, pada dirimu, pada diriku, pada diri kita semua. Nggak ada satupun manusia yang tahu. Maka itu adalah misteri yang Allah berikan kepada kita.
Semalam, kemarin, yang lalu adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Esok, besok, lusa adalah misteri. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kehidupan kita hari ini kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita harus tahu hidup kekal abadi itu bukan di dunia, melainkan hidup kekal abadi itu adalah di akhirat kelak nanti. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 orang yang akan kekal abadi dalam neraka. Siapakah dia? Mungkinkah saya? Mungkinkah antum? Mungkinkah kalian? Atau mungkinkah kita semua? Maka dari itu, mudah-mudahan dari keempat yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita. 4 orang yang akan kekal abadi di dalam neraka. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang diberikan kekuasaan, tapi dengan kekuasaan itu dia angkuh, dia sombong, merasa dialah segala-galanya dengan kekuasaan itu. Maka orang yang diberikan kekuasaan, diberikan pangkat, jabatan, kedudukan, namun dia angkuh, maka orang tersebut akan kekal abadi di dalam neraka. Siapakah contohnya? Contohnya adalah Fir'aun. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini jangan menjadi insan yang angkuh dengan kekuasaan kita, dengan pangkat kita, dengan jabatan kita. Dengan pangkat ini, dengan jabatan ini, dengan kedudukan kita ini, mari kita bertawadu, rendah diri, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pangkat, jabatan, kedudukan ini, tolong agama-agama Allah, bantu insan sesama kita, bantu manusia, bantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Jangan jadi orang yang berpangkat, berjabat, berkedudukan, berkuasa namun angkuh, maka kita akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua yang akan kekal abadi di dalam neraka adalah orang yang diberikan harta yang banyak namun dia sombongnya, naudzubillah min dzalik. Maka orang yang memiliki harta yang banyak, orang yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, orang yang dititipkan Allah harta yang banyak namun dia sombong, maka orang tersebut akan kekal abadi di dalam neraka. Siapakah contohnya? Contohnya adalah Qarun. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dengan harta ini, dengan emas kita yang banyak, dirham kita yang banyak, perak kita yang banyak, dengan harta kita yang banyak, berlimpah ruah ini, mari jangan kita jadikan diri kita ini semakin sombong, tetapi semakin takut, semakin berserah diri kepada Allah. Dan mari kita pergunakan harta kita ini untuk menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak sama seperti Qarun, kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketiga yang akan kekal di dalam neraka adalah orang yang diberikan ilmu tapi tidak digunakan untuk kebaikan, melainkan ia menjilat penguasa yang zalim. Maka ketika kita diberikan Allah ilmu, tapi dengan ilmu ini kita tidak menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah ditentukan Allah, dengan ilmu ini kita tidak menegakkan mana yang hak, mana yang batil, melainkan kita malah menjilat sang penguasa yang zalim, maka kita akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah contoh itu? Contohnya adalah Haman. Maka jangan jadi bawahan yang punya ilmu tetapi bawahan penjilat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
orang yang akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan ilmu agama. Dia diberikan ilmu agama, tetapi dengan ilmu agama ini tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan ilmu agama ini dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak didekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hari ini punya ilmu agama yang lebih dari yang lain, jangan semakin membuat dirimu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal lagi kawan-kawan, sahabat-sahabat pilihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini yang memiliki ilmu agama yang mungkin lebih dari yang lain, jangan kita jadikan ilmu agama ini sebagai sumber kehidupan kita. Karena banyak di antara kita hari ini hidup dari agama, bukan hidup bersama agama. Makanya yang harus kita lakukan adalah hiduplah bersama agama, jangan hidup dari agama. Maka kita, kalau kita memiliki ilmu agama, tetapi dengan ilmu agama ini kita tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak yang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin pasti kita akan kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah contohnya? Contohnya adalah Bal'am. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keempat orang yang akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa berkaca diri. Kita di bagian siapa? Apakah kita di bagian yang pertama, orang yang memiliki kekuasaan namun aku sombong, kikir? Apakah kita di bagian yang kedua, orang yang diberikan harta banyak tapi sombong dengan kekayaan kita? Atau kita di urutan yang nomor 3, diberikan ilmu agama, tetapi tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu ini kita semakin jauh dari Allah. Dengan ilmu ini kita menjilat sang penguasa yang zalim. Kita berkaca, berintrospeksi diri, di manakah kita berada hari ini. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita agar kita paham, mengerti, tahu, dan mudah-mudahan kita menjauhi keempat ini. Agar apa? Agar kita tidak baris bersama dengan mereka. Fir'aun, Qarun, Haman, dan Bal'am. Agar kita tidak baris bersama mereka, agar kita tidak berada di dalam ruang lingkup mereka. Ini menjadi pelajaran buat kita untuk kita terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan ini kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Dengan kekuasaan ini, mari kita ajak orang-orang lain, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, untuk dekat kepada Allah. Dengan harta ini, dengan dirham ini, dengan emas ini, permata ini yang banyak, mari jangan jadi pribadi yang sombong. Silahkan dengan harta ini, dengan emas ini, dengan uang kita yang banyak ini, kita tebarkan, kita sebarkan untuk membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan ilmu pengetahuan ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, mengajak manusia yang lain untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa patuh, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan tergolong keempat orang tersebut. Sama-sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, bila bisa dilihat. Wassalamualaikum